Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita melanjutkan pelajaran yang kemarin. Masih seputar mutasi ya. Kalau yang kemarin kita bahas mutasi gen atau mutasi titik atau mutasi kecil. Nah, maka hari ini kita mau membahas mutasi kromosom ya atau mutasi yang lebih besar ya dampaknya dari mutasi titik. Jadi apa yang ingin kita capai hari ini? Yang pertama kalian tahu konsepnya, ya. Nah, apa itu mutasi kromosom dan yang kemudian yang kedua, nah kalian bisa mengidentifikasi apa saja jenis-jenis dari mutasi kromosom, ya, mutasi kromosom ini. Jadi kan kemarin kita udah sempat bahas ya bahwa konsep dasar dari mutasi itu adalah adanya perubahan genetik ya yang itu diwariskan kepada keturunannya. Nah, itu konsepnya. Jadi kalau misalnya kalian menemukan satu keluarga semuanya albino, nah, maka itu adalah mutasi. Kalau kalian menemukan satu keluarga itu sampai punya anak kembar semuanya, nah itu pernah terjadi di Brazil, ya satu kampung itu punya jadi setiap keluarga di kampung itu punya anak yang kembar semuanya dan kembarnya identik. Nah, itu terjadi karena salah satu ini ya, kegagalan salah satu proyek penelitian sih sebenarnya ya. Mungkin zatnya yang apa ya namanya? Zat-zat kimia yang digunakan pada penelitian itu yang bisa membuat terjadinya mutasi pada gen sehingga hasilnya adalah anak kembar sekampung. Ini kesannya awalnya menarik ya, tapi kalau kembar sekampung kayaknya bakal repot. Ya, bakal repot karena bakal ketukar-tukar apalagi kembarnya sifatnya identik. Nah, jadi hal-hal seperti itu nah yang terkategorikan sebagai mutasi. Ya, batasannya sampai mana? Sampai dia diwariskan gitu. Jadi kalau cacatnya cuma kelihatan di sumbing saja di satu anak, nah kemudian dia menikah, ternyata anaknya baik-baik aja, nah itu nggak kategori mutasi, tapi cacat biasa. Nah, kalau kemarin kan kita masih bicara mutasi yang levelnya kecil ya, point mutation. Jadi cuma levelnya pada basa-basa nitrogen atau yang kita sebut dengan kode-kode genetik. Nah, kali ini mutasinya itu lebih ini lagi, lebih gede lagi ya terjadinya. Jadi kalau misalnya kemarin pada basa, ini pada lengan kromosomnya. Nah, kalau basa kan kita masih bisa hitung ya, 1 basa, 2 basa, 3 basa, 100 basa misalnya. Nah, kalau ini per lengan gitu. Nah, per lengan. Nah, misalnya di bagian yang D ini, ya, di bagian yang D ini hilang ya, karena delesi ini. Nah, nanti nama-namanya juga akan ini kok nggak jauh beda dengan mutasi yang terjadi pada gen kemarin. Nah, yang D-nya. Jadi 1D ini ya untuk wilayah D ini, untuk lokus ya, kalau kalian ingat pelajaran yang lalu, untuk lokus D ini bisa saja sudah 2000 gen. Gitu. Makanya beberapa buku menyebutkan ini adalah mutasi yang terjadi lebih besar gitu. Nah, kenapa? Karena satuannya bukan lagi berapa basa, tapi berapa panjang. Berapa panjang lengan yang termutan. Kayak gitu. Nah, apa saja jenisnya? Ya. Nah, kalau secara konsep kan udah tahu kalau mutasi kromosom berarti yang kita bicarakan pada level kromosom, kalau mutasi gen yang kita bicarakan pada level basa nitrogen. Nah, berarti sekarang kita tinggal melihat ini aja apa namanya jenis-jenisnya, ya jenis-jenis dari mutasi kromosom itu apa saja. Nah, yang pertama ada delesi, kan mirip ya seperti kemarin. Delesi asal katanya delete, berarti ada lokus yang terdelete. Nah, mungkin kalian bingung kenapa ini dikasih huruf-huruf ya, A, B, C sampai H. Nah, kalau ingat pelajaran Mendel kan ya, A besar, A kecil, B besar, B kecil. Nah, sebenarnya kan ini akan mengkode sesuatu. Nah, misalnya lokus A akan mengkode warna mata, lokus B mengkode warna kulit dan seterusnya. Maka harus dikasih nama. Nah, ketika terjadi delesi di satu bagian, di satu lokus tertentu, ya tentunya akan kromosom ini akan kehilangan banyak sekali gen. Ya,
Mungkin secara ini ya, secara gamblang kalian bisa membayangkan kehilangan beberapa bahasa saja itu efeknya akan gede, apalagi kehilangan beberapa gen, ya, beberapa ratus gen gitu ya, karena ini kan satuannya sudah kromosom. Jadi akibatnya ketika kehilangan dia jadinya begini. Ya, kode apa yang hilang? Misalnya kode untuk penciuman, maka manusianya akan terlahir dengan ketidakmampuan dia membedakan aroma. Nah, gen apa yang hilang? Misalnya gen penumbuh rambut, maka seumur hidup dia akan botak. Nah, gitu. Jadi kita nggak akan tahu sih sebenarnya gen apa yang terdelete ya sebelum kita mempelajarinya secara genetik gitu. Jadi didedah nanti ya, selnya itu didedah, dilihat apa yang salah ya. Ini orang kok sampai tua nggak punya rambut kayak gitu. Ini orang kok nggak bisa bedain ya nasi basi sama nasi yang masih bagus. Kayak gitu. Ya, apalagi sekarang musim-musim ini ya, COVID kan salah satu pertandanya adalah kehilangan kemampuan penciuman. Nah, itu karena agennya ada, ya agen yang menyebabkan itu ada. Seperti itu. Nah, kemudian jenis yang kedua adalah duplikasi. Duplikat, ya asal katanya duplikat. Maka ketika terjadi duplikasi, ya yang terduplikat apa? BC. Berarti BC ini akan berulang 2 kali. Ya, BC, BC. Namanya juga duplikat. Ya kalau FG yang terduplikat ya berarti FG. Kalau hanya saja yang terduplikat berarti hanya nanti akan 2 kali. Ya tergantung nanti permintaan soalnya mana yang diwarnai. Biasanya sih akan polanya seperti ini. Ya lihat saja mana yang diwarnai, apa jenisnya, delesikah, duplikasikah. Nah atau dia membuat sebelum dan sesudah dia nanya namanya apa. Biasanya kalau di soal-soal seperti itu. Nah, kalau kayak gini, ya mungkin bayangan kita adalah karena duplikat, ya bisa saja hidungnya lebih dari satu, bisa saja lengannya lebih dari satu, ya dan seterusnya. Nah, contoh yang lain, jenis yang lain adalah inversi. Nah, di sini yang kalian harus hati-hati, ya. Inverse, yang kemarin insersi. Jadi kalau ada soal mintanya inverse, ya ini sama kayak matematika. Inverse apa ya kalau di matematika? Sudah belajar inverse? Kebalikan. Kebalikan, Miss. Kebalikan. Nah, maka ini juga sama konsepnya. Inverse Kebalik. juga kebalikan. Jadi kalau misalnya di sini yang diwarnai adalah BCD, maka jadinya adalah BCD. Ya, atau nanti BCD ya, berarti BDC misalnya jadinya. Maka itu adalah inverse. Jadi terbalik susunannya. Harusnya hidungnya lubangnya ke bawah jadinya ke atas misal seperti itu. Hal-hal seperti itu. Jadi inverse itu hanya terjadi pada mutasi kromosom. Insersi itu hanya terjadi pada mutasi gen. Nah, itu saja nah yang sedikit mungkin istilah baru ya yang diperkenalkan ke kalian di bab mutasi ini. Nah, yang terakhir adalah translokasi. Asal katanya trans, ya. Apa ya trans? Trans TV. Kalau kalian gambar trans itu apa ya? Translokasi. Perpindahan, Bu. Perpindahan good. Iya, jadi adanya perpindahan. Nah, di sini dia kebetulan ngasih sampel 2 jenis kromosom. Ya, dua buah kromosom yang tidak homolog. Nah, kenapa kita tahu tidak homolog? Lihat, panjangnya tidak sama. Ya, panjangnya tidak sama, maka kromosom ini tidak homolog. Nah, kebetulan saja ini ya tidak homolog. Nah, nanti akan ada terjadi juga pada kromosom homolog. Nah, kita lihat dulu ya. Ini di sini kan sudah ada kode A B C D sampai H ya. Nah, kemudian di sini ada kode MN sampai E. Nah, dan mereka berdua tidak homolog. Kemudian terjadi translokasi misalnya disebabkan oleh efek radiasi dari bom Hiroshima dan Nagasaki. Nah, ini beneran ya. Jadi beberapa efek yang ditimbulkan setelah terjadinya bom di Hiroshima Nagasaki adalah
banyaknya masyarakat di sana yang mengalami translokasi pada kromosomnya. Ya, kalian bayangin pindah coba gennya, yang NN-nya di bawah, NO-nya di bawah, pindah ke atas, AB-nya di atas, pindah ke bawah. Nah, inilah yang kemarin sempat Ibu sebutkan ya, namanya sindrom Creutzfeldt-Jakob. Jadi anaknya itu jadinya terlahir dengan suara tangisan kucing. Jadi kalau nangis tuh kayak suara kucing gitu. Lucu sih, cuma kalau malam-malam serem juga ya. Nah, kayak begitu. Jadi itu namanya translokasi. Kenapa ada embel-embel resiprok? Ya, di bahasa Indonesia kan ketemu kok istilah resiprok ya. Resiprok itu artinya saling memberi, saling berpindah karena depannya ada kata translokasi. Jadi saling saling berpindah. Nah, maka kalau yang MNO-nya pindah ke atas, AB-nya pindah ke bawah. Nanti kalian akan menemukan translokasi yang tidak resiprok, non resiprok. Artinya salah satu aja yang ngasih. Nah, jadi misalnya MNO-nya aja pindah ke atas, AB-nya tetap. Jadi kayak mana nanti hasil akhirnya? Ya bisa saja MNO, A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, maka kalau tidak saling memberi, ya antar dua kromosom yang berdekatan ini namanya non resiprok. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Saya, Bu. Silakan. Ini Bu kata yang bagian translokasi. Kalau saya tangkap berarti ini Bu kayak perpindahan atau terjadi apa? Tidak kesesuaian gimana Bu? Fungsi dari salah satu jaringan itu jadi ketuker gitu kan Bu maksudnya? Yes. Ya, jadi ketukar. Jadi misalnya kan Jadi, kalau ya coba lanjutkan dulu. iya Bu, tadi saya belum nangkap gimana kok kok bisa jadi suara kucing sedangkan pokoknya saya belum nangkap bagian situ Bu. Contohnya gimana? Sebenarnya kan itu contoh yang sudah pernah terjadi ya, sudah pernah terjadi dan sudah berhasil diteliti bahwa itu diakibatkan oleh adanya perpindahan, bukan karena adanya kebalikan, bukan karena adanya duplikat, bukan karena adanya delesi. Nah, kayak gitu. Jadi efeknya itu kita tahu setelah ada makhluknya gitu. Nah, jadi kan kalau kita bayangin, oh berpindah, berarti ada kode gen yang pindah ke sini. Nah, Ibu lupa itu kromosom nomor sekian, pindah ke nomor sekian gitu. Nah, mungkin kodenya tuh harusnya kode entah untuk apa ya. Nah, terpindahkan ke kromosom yang lain, sehingga ketika di kromosom yang lain, jadinya berbunyi suara kucing gitu. Nah, gitu. Nah, kalau penyakit-penyakit translokasi, nah sebenarnya nanti akan teridentifikasi ketika ada keanehan. Jadi misalnya kayak gini ya, ini orang kok rambutnya tumbuhnya di telapak kaki ya, bukan tumbuh di tempat yang semestinya. Ya di kepala nggak ada, di kulitnya nggak ada, di ketiaknya nggak ada. Kok tumbuhnya justru di telapak kaki, jadi kayak nyatu ngepel gitu ya. Ada apa? Nah misalnya, oh berarti ada gen pengkode rambut yang pindah ke gen kulit. Kenapa ya? Karena delesi kah, duplikasi kah, inversi? Oh, rupanya karena translokasi. Kayak begitu. Jadi kita nggak bisa mastiin sebenarnya kalau kita lihat-lihat keanehan pada makhluk, ini kenapa ya? Kok bisa begini? Oh, translokasi nggak bisa. Sebelum gennya itu didedah. Ya, didedah, dimasukkan ke alat, dibaca, di screening, pakai program. Ya, namanya kalau kalian tertarik nanti dengan program komputer, tapi yang dibaca adalah gen, ya. Nah, itu udah ada ilmunya namanya bioinformatics. Ya, sudah ada salah satu alumni kita yang menekuni bioinformatics dan sekarang sedang melanjutkan di S3, kuliah di S3-nya. Karena ya orang informatika ini kan sebenarnya yang membuat sistem ya. Nah, bagaimana gen-gen pada makhluk itu bisa dibaca. Kayak begitu kira-kira Sahur. Gimana? Oke Bu, paham. Jadi kalau misalnya apa tadi Bu? Misalnya tadi kan rambut, kalau misalnya dari kromosom lain itu mungkin terjadi juga Bu. Kayak fungsi dari hidung dan telinga tertukar gitu Bu. Bisa? Atau misalnya, oh Ya, jadi bisa juga terjadi seperti itu ya Bu? iya bisa. Jadi misalnya kayak manusianya punya jantung, tapi kok jantungnya nggak denyut. Nah, atau denyut, tapi denyutnya kok nggak normal. Atau
dia punya jantung tapi letaknya di luar tubuh, kan banyak ya. Dia punya jantung tapi jantungnya di luar kulit, jadi kelihatan kalau detak. Atau dia punya paru-paru tapi paru-parunya mengecil sebelah, hal-hal seperti itu, kayak gitu. Jadi kita pun bisa mengatakan itu mutasi kalau nanti setelah dia menikah ternyata anaknya juga seperti itu. Tapi kalau cuma dia aja belum tentu itu mutasi, kayak begitu. Bisa dipahami ya kira-kira? Bisa. Terima kasih, Bu. Ya, yang lain ada pertanyaan? Ibu, Ya, silakan. jadi setiap mutasi kromosom itu yang delesi, duplikasi itu pemicunya sama atau beda-beda gitu, Bu? Ya, bagus ya. Jadi pemicunya apa gitu? Pemicunya apa? Nanti ketika kita konsultasi misalnya sama dokter dan ahli genetika, dia akan bertanya apa kebiasaan kita, ya, apa pekerjaan kita, nah apa kegiatan yang belakangan ini kita lakukan selama 2 tahun ke belakang misalnya. Nah, jadi dia akan tanya hal-hal seperti itu. Bisa saja sama, bisa saja berbeda. Kayak gitu. Yang paling real sekarang kita hadapi kan mutagennya adalah corona ya, virus gitu. Nah, jadi kenapa virus ini bisa sampai menghilangkan kemampuan mencium, kemudian menghilangkan kemampuan kita merasa, ya, padahal kan dia hidupnya itu di organ pernafasan, ya, di organ pernafasan, tapi sampai menghilangkan kemampuan untuk mencicipi rasa. Kemudian dia menghilangkan kemampuan alveolus ya untuk bisa berfungsi dengan baik. Itu juga mutagen. Nah, cuman ya kalau tadi kita bicara batasannya sampai diturunkan, nah ini belum sampai diturunkan sudah manusianya meninggal gitu. Atau kita kasih contoh virus yang lebih ringan ya, tidak sampai mematikan. Jadi akibat infeksi virus ini kita jadi contoh ekstrim ya misalnya ya. Virus yang film yang jadi vampir itu apa ya namanya? Lupa gitu. Iya, dia Train to Busan. Nah, itu kan dia karena terinfeksi virus tertentu ya, sehingga si korban itu menjadi kanibal gitu. Ya, kanibal sampai akhirnya satu kota. Nah, satu kota. Jadi ketika satu kota itu mengalami hal seperti itu, kemudian nanti ternyata diturunkan lagi ke keturunannya, nah maka itu mutan. Nah, mutan yang mana? Delesika, duplikatka, inversika. Nah, itu harus dibaca dulu. Nah, penyebabnya bisa saja sama, bisa saja berbeda, kayak begitu. Nah, itu untuk agen-agen biologis ya, yang bisa memutankan gen kita. Gitu kira-kira sih, Pak. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, yang lain ada? Ya, sementara belum ya. Jadi kan kalau kalian lihat bab ini sangat ringan sekali ya. Kalian hanya diperkenalkan dengan istilah, ya istilah baru yang sebenarnya familiar sih sama kalian karena di kehidupan sehari-hari juga kata-kata ini sering digunakan di bidang-bidang yang lain. Nah, jadi tidak ada konsep yang terlalu berat. Untuk teknik menjawab soal juga nanti kalian dipaparkan gambar seperti ini. Ya bisa saja dia nanya ini jenis mutasinya apa, dan bisa saja dia menanyakan hasil akhirnya apa. Kayak begitu. Ya. Jadi ya ini sama saja sih ya sebenarnya. Ya, yang cuma ini dikasih original kromosomnya yang begini. Nah, setelah terjadi delesi ya, berarti kan ini B-nya yang terlilit. Ya, maka hasil akhirnya akan seperti ini. Nah, kalau duplikat, nah dia lihat kalau kita lihat hasil akhirnya seperti ini, berarti yang terduplikat adalah B-nya. Kalau inverse, nah yang tertukar berarti antara B dan C. Nah, kalau translokasi, nah kalau ini resiprok atau non resiprok menurut kalian? Gimana? Non. Ya, non resiprok karena si kromosom A, B, C, D, E, F ini hanya menerima tambahan dari kromosom lain, ya, yang non homolog pastinya karena kodenya beda.
Nah, gitu. Jadi menerima dari kromosom yang lain sehingga tertambahkan, maka ini non-resiprok dengan tidak memberikan dari dianya sendiri. Kayak gitu. Ya, Ibu rasa nggak ada yang terlalu ribet ya. Ini sama saja sih. Oke. Nah, kemudian tambahan sedikit untuk materi mutasi pada kromosom ini ada beberapa istilah lain. Beberapa istilah di dalam mutasi kromosom. Yang pertama adalah euploidy. Jadi euploidy ini terjadi perubahan sejumlah set dasar kromosom. Kalau oke, ya, mending di ini aja nih, di contoh aja. Nah, jadi ini tadi kan kita bahas euploidy ya, EU. Jadi yang berubah apanya? Yang berubah apanya? Setnya. Kalau kita lihat misalnya contohnya adalah monoploidy, ya monoploidy atau monoploid. Dia kehilangan satu kromosom, maka seluruh selnya itu akan kehilangan satu kromosom. Contohnya misalnya manusia punya 46, ya 46. Dia kehilangan satu, berarti 45. Semuanya, semua setnya nanti akan 45 gitu. Atau dia punya tambahan satu, triploid, jadinya 3N. Kalau monoploid kan berarti N ya. Nah, kehilangan satu, N kurang satu gitu. Nah, kalau triploid nanti semuanya akan 3N. Gitu, 3N. Maka jumlah kromosom manusia itu akan 3N. Ya, N manusianya berapa? 23. Berarti kalikan. 3 kali 23, segitulah. Jadi 3 kan harusnya kromosom kita itu kan 2 gitu ya, sepasang ya. Satu dari ayah, satu dari ibu. Cuma akibat dari ploidy ini jadinya tergandakan gitu. Ya. Bisa saja ploidy ini terjadi secara alami ya. Tiba-tiba ada manusia raksasa yang setelah didedah kromosomnya ternyata dia menderita triploid. Loh, semuanya jadi 3N, bahkan 4N, bahkan 5N, bahkan seterus N. Gitu. Ya. Tapi ada yang memang disengaja, ya, disengaja sampai dibuat polyploid, banyak, 7N, 100N, dan seterusnya. Ya. Misalnya pada semangka kemarin, nah ini semangka tanpa biji, itu memang disengaja. Nah, disengaja supaya pembentukan bijinya tidak terjadi. Nah, apa faedahnya rupanya? Kok bijinya dihambat? Biar dagingnya lebih tebal. Gitu. Jadi bijinya tidak berkembang, ya, daging buahnya berkembang. Nah, akibatnya kita bisa merasakan semangka yang lebih manis, lebih tebal, lebih mahal pastinya harganya, hal-hal seperti itu. Cuma nanti pasti akan ada dampak ya dari hal-hal yang demikian. Nah, itu ploidy. Jadi kalau ujungnya triploid, tetraploid, pentaploid, hexaploid, dan seterusnya, berarti semua setnya. Ya, semua setnya. Tergantung dari, kalau tri berarti 3. Gitu. Nah, ada yang dia, ini kan kalian udah paham ya kalau ini sebenarnya. Nah, akibat inilah sebenarnya terjadi nanti triploid, monoploid, dan seterusnya. Nah, ini beberapa contoh ya, beberapa contoh yang disebabkan oleh kelainan pada gen. Nah, kayak sindrom Down, Klinefelter, nah ini beberapa contoh. Nah, kromosomnya misalnya jadi kayak gini, ya, jadi trisomi. Nah, itu jadi kalau tadi ada euploid, maka ini ada uneuploid. Kalau EU berarti satu set semuanya berubah, kalau uneuploid ada anu ya, berarti tidak seluruh set. Tidak seluruh set. Nah, artinya hanya pada set tertentu. Nah, misalnya kayak begini. Nah, kayak begini ya. Nah, jadi dia ada tambahan kromosom ekstra XYY. Ini laki-laki ya. Nah, ini laki-laki super ya. Nah, ini laki-laki super. Tapi katanya sih cenderung dengan postur yang tinggi besar. Jadi kayak preman gitu. Ya, kayak preman. Ternyata memang ada orang yang, kalau di buku-buku ini namanya sindrom Jacob. Memang ada orang yang terlahir dengan postur tinggi besar serem kayak preman. Ya. Nah, tapi kita tidak menjamin ya dia akan jadi kriminal, tidak. Nah, karena
Karena kalau perbuatan itu tergantung dari kondisi lingkungan. Nah, walaupun secara genetis dia terlahir mendukung untuk menjadi itu. Gitu. Yang lain gimana? Yang lain tetap 2N. Jadi yang salah cuma di nomor 23. Sama dengan ini wanita super. Kalau ini pria super, ini wanita super. Cuma di sini ceweknya tuh sangat cantik tapi sangat bodoh gitu. Bukan sangat bodoh apa ya? Memiliki inteligensi di bawah rata-rata perempuan, tapi sangat cantik. Yang salah apanya? Yang salah cuman kromosom nomor 23-nya saja. Nah, kalian bisa lihat ya, ini tidak ada bahasa ploidy, tapi somi. Ya, trisomi, pentasomi, dan seterusnya. Jadi tidak ada ploidy. Karena yang salah itu cuman satu set atau beberapa set saja. Tidak semua set. Nah, kayak gini. Ini kan yang salah cuman nomor 21, Down syndrome. Selebihnya kan benar, 2, 2, 2. Tapi kalau yang ploidy tadi, semuanya 3, 3, 3. Semuanya 3. Tapi kalau somi, ya, trisomi, berarti kan ini trisomi. Trisomi berapa? Trisomi 21. Kan bisa bayangin kalau misalnya ada kata-kata trisomi 21, berarti ya ada penambahan satu kromosom atau ada kromosom nomor 21 yang jumlahnya 3. Nanti ada trisomi 13, berarti di nomor 13 3-nya. Trisomi 18, berarti di nomor 18. Kayak gitu. Nah, itu kira-kira. Nah, ini juga akibat dari mutasi ya. Ini sindrom Klinefelter. Nah, yang mengalami trisomi yang mana? Yang ini. Jadi X, X, Y. Beda sama Jacob. Jacob X, Y, Y. Ini X, X, Y. Jadi cowok, tapi cowoknya tuh punya beberapa karakter perempuan. Misalnya apa? Dia punya perkembangan payudara. Nah, kayak begitu. Atau yang Turner, ya, yang Turner. Ya, yang Turner ini X0, ya. X0. Jadi ini nggak ada temennya. Harusnya kan kalau cewek XX, ya. Ini nggak ada temennya. Nah, maka dia kurang 1. Berarti yang salah cuma 1 set doang. Set yang lain benar 2, 2, semuanya 2. Gitu. Ya, dan sindrom-sindrom yang lain sebenarnya sama sih ya. Kalian bisa lihat ini yang salah tuh cuma ini. Cuma nomor 13. Yang lain nggak ada kesalahan. Tetapi akibatnya bisa membuat orangnya jadi menderita sindrom fatal. Kayak gini tampilannya. Ya, dan hal-hal yang lain. Jadi kalau misalnya kalian lihat yang aneuploidy, dia biasanya penulisannya akan seperti ini. Kalau tadi eusomi ya, euploidy, dia akan nulis langsung 3N, 4N, 5N. Nah, tapi kalau yang bentuknya aneuploidy tadi, dia akan nulis gini. Berarti yang salah cuma di set nomor terakhir. Oke, ini Jacob sih. Ada pertanyaan? Kira-kira? Nah, ini yang tadi sindrom Celibicat, yang tangisan kucing ini. Ini juga progeria ya. Progeria ini bahkan sudah difilmkan. Pernah nonton film Fa? Nah, itu adalah progeria. Jadi terlalu cepat tua. Terlalu cepat terjadi proses penuaan sebelum usia normal. Ini juga akibat dari perubahan genetik pada gennya. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Nggak ada? Bu, Yes, silakan. kalau kakinya panjang sebelah itu cacat atau mutasi, Bu? Oke, panjang sebelah ya. Berarti kita harus lihat dulu panjang sebelahnya sejak kapan. Sejak lahirkah atau setelah dia dewasa. Nah, kalau sejak lahir, nah kita lihat dulu ininya apa namanya gennya. Ya, kemungkinan besar kalau dari lahir, nah itu karena adanya perubahan materi genetiknya. Sama sih sebenarnya kalau misalnya kecelakaan kan berarti sebenarnya bukan materi genetiknya yang berubah, tapi memang ada pemicu lain, ya ada pemicu lain selain dari yang kemarin, selain dari mutagen fisika, ya kayak radiasi sinar X, kemudian mutagen kimia, zat kimia berbahaya, atau
mutagen biologi ya, virus atau bakteri. Pokoknya selain itu, nah itu bukan mutasi. Maka kalian gampang membedakan ini mutasi atau tidak ya. Yang pertama standarnya adalah penyebabnya apa. Kalau penyebabnya bukan mutagen, yang kemarin kita ceritakan, berarti bukan mutasi. Kecelakaan termasuk mutagen nggak? Tidak. Ada ibu hamil, dia punya anak sumbing, ya. Nah, dilihat dulu dia anaknya sumbing kenapa? Karena dia jatuhkah ketika hamil atau karena dia mengkonsumsi bahan-bahan kimia berbahaya. Nah, maka ini dua kasus berbeda. Kalau dia mengkonsumsi bahan kimia berbahaya, nah kemungkinan itu mutasi. Ya, karena kenapa ada kata kemungkinan? Karena kita belum tahu ini orang ketika nanti berkeluarga akan seperti itu tidak anaknya. Nah, maka konsep mutasi itu lihat apa penyebabnya, lihat itu diwariskan atau tidak. Gitu kira-kira sebenarnya. Paham ya? Paham. Oke, yang lain ada? Sebelum Ibu tutup? Oke, ada ya. Nah, seperti biasa boleh japri ya, kalau misalnya kepikiran nanti pertanyaan aneh-aneh setelah pertemuan kita hari ini. Konsepnya adalah belajar itu menuntut ketidakpanikan, ketidaktakutan, maka informasi akan bisa disaring dengan baik dan diproses di otak. Nah, sekali lagi ditekankan tidak ada yang sulit sepanjang kita bisa memprosesnya dengan baik. Ya, silakan berproses ya, dengan kondisi yang sekarang. Silakan menyesuaikan diri, beradaptasi dan seterusnya. Gunakan media-media yang bisa kalian gunakan. Semoga apapun yang terjadi sekarang tidak menghalangi ya, tujuan dan cita-cita yang kalian ingin capai. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bu. Thank you.